pertemuan ini kita akan membahas mengenai bab 6 terkait the normal distribution and other continuous distribution. Ada 3 hal sih yang akan kita pelajari. Di sini selain Excel Guide, kita akan mempelajari mengenai bagaimana melakukan perhitungan probabilitas pada distribusi normal, lalu menggunakan distribusi normal untuk menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian kita akan ada yang namanya plot probabilitas normal untuk mengetahui apakah set data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, mungkin kalian ingat di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam random variable itu ada discrete variable probabilitas distribution dan yang continuous. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai continuous probability distribution. Di sini awalannya dari variabel yang bersifat continuous random variable, ya. Jadi di sini variabel yang ada adalah variabel yang dapat mengasumsikan jumlah nilai yang terhitung yang kita ukur secara akurat dan tepat. Misalnya seperti ketebalan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, suhu tinggi gitu ya. Nah, di dalam continuous probability distribution ada yang namanya probability density function. Ya, probability density function ini merupakan ekspresi matematika yang akan menentukan distribusi nilai untuk variabel kontinu yang kita miliki. Jadi, ada 3 jenis distribusi yang muncul di sini sebenarnya adalah yang ini adalah normal distribution, ini uniform, dan ini eksponensial. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari lebih detail mengenai distribusi normal. Untuk distribusi normal, cirinya itu berbentuk Gaussian distribution atau kita sebut sebagai bell shape atau berbentuk lonceng. Dia ini akan bentuknya simetris ya antara ini kan titik tengah antara titik tengah gambar lebar dan bentuk dari sebelah kiri dengan ke kanan akan sama karena simetris. Di mana mean itu harusnya sama dengan median dan mode karena disimetris. Nah, untuk tengahnya ini akan ditentukan oleh rata-rata atau kita sebut sebagai mu, dan sebarannya itu adalah bentuk lebarnya ini adalah dari standar deviasi atau sigma. Random variable ini akan memiliki rentang dari plus tak hingga, ya, atau harusnya dari minus tak hingga sampai plus tak hingga lah, seperti itu, ya bentukannya. Nah, ini salah satu contoh ya, dimana misalnya kita punya data misalnya kita lihat berapa ya yang nilai data kita kurang dari 1025, ada berapa jumlahnya, kita hitung relatif frekuensinya. Jadi kalau kalian ingat kita udah pernah belajar frekuensi distribution, terus ada relative frequency distribution. Cara penggunaannya sama. Jadi dari data itu kita bentuk kelas, ya kita buat frekuensinya, kemudian kita bisa hitung relatif frekuensinya. Dari data relatif frekuensi itu kita bisa hitung yang namanya kita bentuk grafik, yang akan membentuk distribusi normal, seperti itu. Ingat untuk relative distribution ini nanti totalnya harus maksimal sama dengan 1, ya. Bukan maksimal, harus sama dengan 1. Karena ingat probabilitas, jadi probabilitas area itu adalah yang di bawah dari bell shape ini, itu akan sama dengan 1. Kalau kurang atau lebih berarti ada sulit perhitungan. Bentukannya akan seperti ini untuk yang distribusi normal karena sifatnya continuous. Nah, di dalam distribusi normal kita ada rumus density function, di mana ini adalah fx ya, function untuk 1 per akar 2 pi kali sigma ya dikalikan dengan nilai yaitu yang konstanta matematikal yang 2,7128 ya, seperti ketika kalian menghitung yang boson ya. Terus ada pi di sini. Ini pi itu adalah lambang matematika. Jadi berbeda kalau yang kita sempat pelajari di bab 5, pi yang di sana itu adalah probabilitas terjadinya peristiwa menarik. Kalau di sini pi-nya adalah konstanta matematika yang 3,14 itu. Ya, kemudian sigma dikali dengan ya nilai x itu adalah nilai value continuous kita. Nah, di sini ada aturan standardized namanya. Jadi setiap distribusi normal ya dengan kombinasi rata-rata dan standar deviasinya
Ya, pokoknya bisa kita ubah menjadi distribusi normal standar namanya. Makanya ngomongnya standardized atau kita sebut dengan nilai Z. Nah, untuk mengubah nilai X menjadi nilai Z, kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan X kurang mu dibagi dengan sigma. Nah, untuk distribusi normal standar atau nilai Z, itu punya nilai rata-rata adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1. Itu udah pasti mutlak. Nah, nilai di atas rata-rata, nilai Z itu berarti karena dia rata-ratanya adalah 0, ya, berarti rata-rata di sini nilai ini adalah Z, ini rata-ratanya 0, berarti untuk yang bagian atas ini nilainya positif, di bagian bawah nilainya negatif. Nah, ini contoh standardized-nya. Jika X didistribusikan secara normal dengan rata-ratanya adalah $100, standar deviasinya $50, nilai Z untuk X adalah, nah, dengan menggunakan rumus yang standardized ini, kita bisa hitung Z adalah X, ya X kita adalah tadi 200, rata-ratanya atau mu adalah 100, standar deviasi atau sigma adalah 50. Jadi nilai Z sama dengan 2.0. Ini kebetulan nilainya bulat. Kalau misalnya nggak bulat ya tetap harus sesuai ya. Jadi misal 2,3 ya tulisnya 2,3. Oke. Jadi kesimpulannya nilai X 200 itu adalah 2 kali standar deviasi dari rata-ratanya. Ya, karena rata-rata kita kalau kita gambarkan ini seperti ini. Ya, jadi kalau pakai sumbunya ini X, nilai tengah adalah 100 karena rata-rata. Terus nilai X kita adalah 200. Ya, kalau kita standardized-kan menjadi ini sumbu Z dengan si nilai rata-rata 0, si nilai Z kita menjadi nilai 2. Oke. Di sini tampak jelas ya perbedaannya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan bahwa bentuk distribusi akan tetap sama. Jadi gambarnya akan tetap sama. Yang berubah adalah nilai skala dari sumbu X-nya. Yang tadinya nilai X menjadi nilai Z. Ya. Di mana nilai X itu adalah satuan nilai aslinya, kalau ini dalam bentuk dolar, kalau nilai Z adalah unit standar atau Z-nya sendiri. Nah, ini bentukannya ya. Jadi, kita bisa mengubah nilai bentuk apapun ya, grafik apapun menjadi nilai Z, di mana kalau misalnya contoh kita membentuk yang warna merah ini ya, another website gitu ya, another website ini kan nilai tengahnya adalah 4. Ketika kita tarik menjadi Z, itu dia akan titik tengahnya tetap 0. Oke. Tinggal kita hitung yang standar deviasinya aja. Jadi membentuk si skalanya ini. Ya, begitu juga yang MyTab TV Labs website seperti itu. Nah, apa gunanya? Kita bisa menghitung normal probabilitas dengan menggunakan hal seperti itu ya. Jadi di sini kita akan mencoba mengukur normal probability, yaitu area yang ada di kurva ini. Nah, apakah semuanya diukur? Enggak. Pokoknya kan intinya semua area total di bawah ini adalah 1. Berarti kita akan mencoba menghitung area yang tertentu yang kita inginkan. Nah, misalnya kalau kita ngomongin soal area yang warna kuning ini kita bisa bilang ini adalah probabilitas untuk nilai X di antara A sampai B. Jadi tulisannya seperti ini. Oke. Perhatikan bahwa probabilitas setiap nilai individu adalah 0 dianggapnya. Oke. Nah, total area di bawah kurva ini kan 1. Ya, karena kurva simetris berarti kita bisa menganggap bahwa kiri itu 0,5, kanan itu 0,5. Ya, secara logikanya seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal standardized-nya untuk yang normal table ya, kita bisa menghitung probabilitas menggunakan standardized ini. Jadi makanya kenapa pendekatan untuk distribusi normalnya ini kita menggunakan standardized atau nilai Z. Nah, untuk standardized-nya itu kumulatifnya bisa dilihat di appendix tabel E2 kalian. Oke. Nah, jadi misalnya kita pengen tahu nih ya, nilai dari area seperti ini ya. Area di sini kita mau tahu kalau untuk appendix kalian itu kan bisa kalian lihat di bagian sebelah kanan atas ya. Jadi nanti kalau kalian appendix kalian atas itu ada gambar seperti ini dan ada area. Nah, di situ kalian bisa lihat macam-macam sebenarnya, ada yang menunjukkan areanya
kumulatif seperti ini, jadi dari kiri sampai kanan pada titik tertentu, atau ada yang dari area yang dari titik kanan ini sampai kanan tak hingga, ya. Jadi kalau yang di buku kalian kebetulan bentukannya seperti ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau bentukannya seperti ini, probabilitas untuk nilai Z yang kurang dari 2, pokoknya ini in total yang area warna merah itu adalah 0,9772. Ya. Cara lihatnya dari mana? Tinggal lihat aja nanti tabel Z kalian. Ini kan nilai Z kita 2.0, berarti nanti cari aja yang nilai Z sebelah kolom kiri ini yang 2.0, terus atasnya ini akan merupakan bagian dari di belakang koma ya. Jadi 0,00, 0,01, 0,02 dan seterusnya. Jadi misalnya 2,00 berarti nanti cari aja yang bagian atas ini adalah 0,00, terus kirinya 2.0, dapat nilainya adalah 0,9772. Misalnya kalau kita miliki probabilitas untuk Z 2,01 gimana? Berarti cari yang 0,01, Z-nya 2.0. Dapat nilai Z-nya seperti itu. Nah, di sini ada prosedur general yang kita bisa gunakan untuk menentukan probability normal. Ya, jika ingin menemukan probabilitas nilai X antara A dan B, ya, kita harus gambar dulu kurvanya. Oke. Pertama gambar dulu kurvanya. Jadi misal seperti ini. Kita gambar dulu kurva ketika dia nilai X, kemudian ubah nilai X itu menjadi nilai Z. Ya, dengan menggunakan rumus ini, lalu kita gambarkan lagi bentukannya. Apakah perlu gambar grafik baru? Sebenarnya tidak perlu, kalian bisa langsung menulis di bawahnya aja. Misalnya tadi kan, misalnya ini contohnya rata-rata 18, ketika dijadiin nilai Z, berarti kan jadi 0. Jadi di bawahnya aja dengan mungkin pulpen yang berbeda atau bagaimana. Jadi 0, terus nilai Z-nya X menjadi Z. Terus di sini kita hitung misalnya X normal distribusi rata-rata 18, standar defisiensi 5, kita mau lihat probabilitas ketika X kurang dari 18,5 ya. Area X kurang dari 18,5 itu yang seperti ini. Kenapa harus digambar? Biar kita tahu bentukan area di bawah kurva yang kita inginkan yang mana ya. Kalau ini kan simple. Nanti kita ada contohnya kalau agak membingungkan seperti apa. Jadi ketika nilai Z, nilai rata-ratanya itu atau mu adalah 18, nilai Z-nya menjadi 0,12. Kita hitung pakai rumus yang tadi ini ya. Yang kita sudah tahu yang di sini. Kemudian dapat nilainya ternyata 0,12, berarti nanti 18,6 ini menjadi 0,12 di bawahnya. Nah, gunakan standardized nomor tabel. Di sini kita lihat untuk yang nilai Z 0,12 berarti nilai kolom Z-nya ini kiri ini adalah 0,1, yang bagian atas ini adalah 0,02. Jadi kalau ditotalkan jadi 0,1 plus 0,02, jadi 0,12. Dapat nilainya adalah 0,5478 ya. Nanti ini sambil kalian coba cek ya, kalian coba sambil belajar cara melihat tabel Z-nya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa probabilitas untuk nilai X kurang dari 18,6 itu bisa kita lakukan pendekatan untuk nilai P di mana Z kurang dari 0,12 yaitu 0,5478. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung nilai P untuk X kurang dari 18,6 adalah 0,5478. Tidak bisa, karena ini adalah pendekatan Z. Jika yang ditanya adalah yang area bagian atas gimana? Karena kan kita tahu bahwa tabel yang kita punya itu untuk area yang arsiran di kiri, bukan di kanan, ya kan? Sedangkan sekarang kita diminta untuk yang arsiran di kanan ini. Ya, misalnya dengan soal yang sama, tapi sekarang areanya adalah di mana X lebih dari 18,6, berarti di sini. Karena nilai Z-nya udah tahu 0,12, ya, berarti kita bisa melakukan pendekatan di mana kita tahu in total kurva ini kan nilainya sama dengan 1 probabilitasnya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa 1 dikurangin nilai P di mana si Z kurang dari 0,12 itu sama dengan nilai kurva yang sebelah kanan ini. Ya, karena kan berarti kita udah tahu tadinya di bagian sini ya. Berarti pengen tahu yang tadinya nggak ada area jadi ada area. Tinggal 1 kurangin area yang kita tahu, dapat nilai area yang di sini. Seperti itu konsepnya.
Nah, tapi kalau misalnya di antara dua nilai gimana? Nah, kalau di antara dua nilai